Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jalan Buku Channel bersama saya Vina. Pada kesempatan ini kita akan membedah buku yang berjudul Tiada Pernah Menyerah yang ditulis oleh Haji Samsudin dan Hasan M. Nur. Pada kesempatan kali ini ditemani oleh salah satu penulis yaitu Haji Samsudin. Apa kabar Papa? Alhamdulillah sehat walafiat, Vina. Pada kesempatan ini adalah untuk membahas episode terakhir dari buku ini, yaitu Menggapai Kemenangan. Ya. Kira-kira apa sih inti dari chapter yang kali ini? Ya, terima kasih. Jadi chapter terakhir, chapter 5 itu bicara tentang setelah derita datanglah bahagia. Ya. Setelah derita datanglah bahagia. Berarti perjuangan ya Pak ya, setelah perjuangan. Hasil dari perjuangan. Hasil dari perjuangan selama masa anak-anak, masa remaja, masa dewasa, masa berumah tangga, masa bekerja sampai pensiun. Ya. Nah, itu kita ungkap di sini. Ya. Makanya waktu pertama kita bicara kata-kata adalah doa, kita bicara memaknai anugerah, kita bicara menghargai di balik cinta ada, di balik benci ada cinta. Nah, yang terakhir ini kita bicara menggapai kemenangan. Menggapai kemenangan sebetulnya banyak ya kemenangan yang Papa raih di dalam hidup ini. Apa aja itu, Pak? Nah, kalau masa kecil, Vina, seperti ditulis di pada bagian pertama gitu. Itu Papa berhasil meraih kemenangan melawan penyakit. Papa ini kan ada penyakit nih di samping leher ini, itu, yang di leher ini. Iya. Nah, itu kan luar biasa perjuangannya. Doa-doa si nenek, doa Mimi, doa Abah ya, ayah Papa itu bagaimana agar sembuh dari penyakit. Iya. Nah, jadi kemenangan antara lain, salah satu kemenangan itu adalah sembuh dari penyakit yang sangat mengkhawatirkan pada waktu itu, pada usia sekitar ya 9 tahun atau apa gitulah usianya gitu. Itu sakitnya lumayan gitu. Nah, jadi alhamdulillah kita terbebas. Jadi kita meraih kemenangan pertama itu selamat dari penyakit itu, sembuh dan kita bisa sekolah lagi, bisa ngaji dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kemenangan yang diraih itu adalah studi. Nah, jadi sekolah di SD, sekolah kan di SD hampir gagal karena sakit. Iya. Ya kan, hampir nggak bisa sekolah. Alhamdulillah, dan berakhir dengan apa? Juara kan, nomor 1 hasilnya. Jadi walaupun tadinya sakit-sakitan, tapi alhamdulillah ketika berakhir kelas 6 lulus itu dengan juara 1 kan di kelas. Jadi kita memperoleh nilai tertinggi di antara teman-teman. Lalu hingga sarjana. Nah, begitu sampai di PGA ada juga itu hambatan. Di PGA 4 tahun tuh ada juga itu hambatan ketika mau ujian kelas 4. Nah, ada kasus kan waktu itu. Jadi ada kasus Papa mau dikenakan sanksi karena Papa mau keluar waktu itu, duduk di tempat kawan. Akhirnya dikiranya Papa nyontek padahal Papa udah selesai mau keluar gitu kan. Gitu. Nah, itu diangkat sebagai persoalan melanggar tata tertib. Alhamdulillah bisa diatasi, lulus dengan nilai terbaik pula gitu. Nah, begitu juga di kelas 6 PGA ada juga pas hari terakhir ujian. Nah, itu hampir semuanya dibatalkan, harus ujian ulang gara-gara ada kasus juga di situ. Teman Papa ada yang bocorin soal gitu kan. Nah, itu akhirnya hampir semua kena sanksi, tapi alhamdulillah akhirnya dipilih hanya orang-orang tertentu yang kena sanksi. Kita nggak dapat, jadi kita selamat alhamdulillah. Jadi di PGA ada 2 kemenangan yang udah diraih. Iya, tambah lagi ini kaitannya kan studi ya. Studi kita ternyata studi itu tidak mulus-mulus saja, ada perjuangannya kan gitu, ada liku-likunya nah gitu. Nah di sarjana muda juga begitu waktu di IAIN. Apa itu? Nyaris nggak bisa ikut ujian sarjana muda itu karena ada waktu itu salah satu persyaratan lembaga bahasa. Nah, bahasa Inggris seingat Papa. Nah, itu kurang jam apanya, tapi alhamdulillah bisa diatasi. Jadi ada terus. Nah, tetapi di sarjana S1 lengkap, S2 nggak ada masalah. Nah, gitu. Jadi
Maksudnya yang kedua, kita keluar dari kemenangan, kita memperoleh kemenangan studi. Jadi studi kita bisa diatasi, dan alhamdulillah dengan prestasi, dengan anugerah dari Allah SWT, kita diberi prestasi yang sangat memuaskan gitu kan ya. Walaupun dalam pelaksananya itu banyak hambatan. Banyak hambatan, banyak liku-likunya, akhirnya alhamdulillah bisa selesai. Itulah kemenangan kedua di bidang studi. Di kemenangan dalam kehidupan bekerja ya, di dunia kerja kita juga memperoleh banyak kemenangan, karena kita awal-awal kan ya tidak punya kemampuan yang memadai. Kita baru meletakkan dasar-dasar untuk bagaimana menjadi birokrat yang baik gitu kan, yang berhasil. Nah itu banyak liku-likunya, sampai sempat dengan teman-teman kita mengembangkan potensi itu di luar. Nah itu dengan tulis menulis di berbagai penerbit ya. Nah, ya alhamdulillah sukses itu. Itu karena antara lain di dalam itu kurang mengakomodir potensi yang kita miliki, sehingga kita cari jalan kan keluar. Ada dampak ekonomi, ada dampak segala macam gitu ya. Kalau ngandalkan di dalam aja mungkin kan secara ekonomi juga tidak memadai. Nah itu yang jadi kita di dunia kerja juga meraih kemenangan. 14 tahun Pina, Papa itu jadi staf. Jadi enggak jadi. Nah sementara adik-adik generasi yang di belakang Papa itu, angkatan kerja di belakang Papa udah pada jadi eselon 4, eselon 3, Papa belum, masih staf aja. Jadi ada dinamika ya di dalam karir juga begitu sulitnya. Tapi alhamdulillah setelah 14 tahun diangkat jadi eselon 4, 9 apa 8 bulan kemudian Papa dilantik jadi eselon 3. Jadi menjadi eselon 3 tercepat, eselon 4 tercepat di kantor. Sementara yang duluan dari Papa kesalip. Nah, ada yang belum ke eselon 3, Papa sudah ke eselon 3. Eselon 3 nggak lama kemudian Papa ke eselon 2. Nah, dan seterusnya sampai pensiun. Kemenangan yang paling berkesan di dunia kerja itu apa? Ya, kemenangannya adalah meraihnya berbagai penghargaan. Ya, sebagai prestasi ya, penghargaan terhadap prestasi kinerja Papa gitu loh. Misalnya kemarin diceritakan tuh waktu memaknai anugerah kalau nggak salah itu, Papa sempat menjadi terpilih sebagai PNS teladan di lingkungan Kementerian Agama tahun 2003, mendapat penghargaan dari Presiden Megawati Soekarno Putri. Ya, luar biasa sekali. Ya, terus sempat juga menjadi sekretaris Amirul Hajj. Ya kan? Setelah itu tahun 2009, setelah di Biro Perencanaan. Itu adalah berbagai kemenangan yang alhamdulillah itu banyak sekali ya kita meraih kemenangan dalam kehidupan. Jadi betul bahwa kita harus sabar, kita harus ulet, kita harus kerja keras, kita harus tekun gitu dalam menjalani karir, walaupun hambatan dan rintangan untuk menggagalkan karir kita itu banyak sekali. Nah, tapi dengan kesabaran, ketulusan, dan keikhlasan, kita akan bisa meraih kemenangan yang bermanfaat untuk instansi kita, untuk keluarga kita, untuk teman-teman kita, dan seterusnya. Tadi kan sudah disebutkan beberapa kemenangan dari studi masa sekolah dasar ya hingga ke jenjang sarjana. Lalu sini mau nanyain kunci. Apa sih yang menjadi kunci utama dari kemenangan yang sudah Bapak sebutkan tadi, yang sudah Bapak raih tadi? Kira-kira kunci utamanya itu apa? Ya kalau kuncinya banyak, tapi barangkali yang utama ada 5 lah paling tidak. Sikap-sikap atau nilai yang kita pedomani selama dalam hidup itu. Pernah juga dibahas pada bagian terdahulu. Pertama, Papa istiqomah. Jadi Papa tidak melenceng sana sini, tidak tergoda oleh apa-apa, dia fokus pada tujuan, fokus pada setia pada pilihan. Jadi kalau punya cita-cita ya terus kejar itu. Gitu. Nah, itu salah satunya. 1 istiqomah. 2 integritas, punya integritas, jujur. Gitu loh. Amanah. Jadi kalau diberi kepercayaan sebagai pimpinan apa, sebagai pejabat apa, ya kita jalani amanah itu dengan sebaik-baiknya. Bahkan kita berusaha memberikan nilai lebih
dari apa yang diperintahkan, dari apa yang diamanatkan. Nah, yang ketiga kita harus sabar. Jadi bukan langsung pengen jadi ini, pengen bisa begini, enggak. Kita harus bertahap, harus menghargai proses dan lain sebagainya. Kita sabar. Kemudian yang keempat, kita tulus, harus ikhlas, gitu loh. Nah, yang kelima syukur. Ya, ini isi buku yang kelima ini. Setelah derita datang bahagia, itu warna yang paling utama adalah mensyukuri berbagai anugerah yang diberikan oleh Allah kepada papa sebagai pribadi, papa sebagai kepala keluarga, papa sebagai anak dari orang tua papa, sebagai saudara dari saudara-saudara papa, sebagai teman dari teman-teman papa. Disyukuri untuk mengembangkan kepedulian sesama saudara, sesama kerabat, sesama teman kerja, dan seterusnya. Itu di skornya berapa menit? Bukan, yang sekarang ini udah 11. Berarti belum, tambah lagi. Oke. Ya, tadi kuncinya ada 5 ya Pak yang disebutkan tadi, istiqomah, ya, integritas jujur, atau jujur, ikhlas, sabar, dan syukur. Ya. Selanjutnya ini kan Bapak sudah mencapai berbagai kemenangan tadi. Ada nggak yang ingin Bapak sampaikan untuk diri Bapak sendiri? Kan karena Bapak sudah menggapai kemenangan. Ada nggak pesan untuk diri Bapak sendiri yang ingin Bapak sampaikan? Ya, kalau Papa untuk diri sendiri tentu meningkatkan rasa syukur kehadirat Allah SWT. Itu yang pertama. Meningkatkan rasa syukur kehadirat Allah SWT. Semoga anugerah yang diberikan Allah kepada Papa dan keluarga itu dapat dikelola, dimanage dengan baik sehingga bermanfaat untuk sesama. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ingin nilai-nilai positif yang sudah dikembangkan Papa selama ini itu turun kepada anak-anak Papa, kepada Pina, kepada Devi, kepada Vicky, kepada Adi, kepada Alvan, kepada Diki, gitu ya. Turun. Artinya apa? Dapat ditiru, dapat dikembangkan secara lebih baik lagi dari Papa. Ya, jadi Papa ingin Pina, Devi, dan sampai Diki itu kualitas manusianya lebih baik dari Papa. Amin. Nah, kualitas keberhasilan hidupnya lebih baik lagi dari Papa, gitu loh. Amin. Papa hanya memberikan contoh, gitu loh, dari seorang anak manusia yang datang dari kampung dengan berbagai keterbatasan, baik keterbatasan fisik, keterbatasan sosial, keterbatasan ekonomi, keterbatasan pendidikan, dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah berkat rahmat Allah dan ikhtiar yang kuat, gitu, akhirnya kita sampai pada posisi seperti yang kita alami hari ini. Ya. Selanjutnya, Papa ini kan di buku ini kan pada saat Papa mencapai kemenangan itu kan orang tua salah satu sudah tidak ada. Ya, Abah atau kakek sudah meninggal. Kira-kira kalau Abah masih hidup, apa yang akan Papa sampaikan sama Abah? Ya, alhamdulillah, Papa paling sampaikan bahwa betapa besar perjuangan Abah, perjuangan ayah Papa untuk menghadirkan seorang Samsudin yang seperti ini. Luar biasa. Papa melihat dengan mata kepala bagaimana doa-doa yang dipanjatkan, bagaimana usaha yang diupayakan, bagaimana dorongan semangat yang diberikan ke Papa siang dan malam, hari demi hari, tahun demi tahun terus. Tetapi ketika Papa mau meraih kemenangan itu, Abah sudah pergi mendahului kita semua. Allahumma yarham. Kira-kira berarti ucapannya ingin mengucapkan terima kasih sangat, banyak untuk Abah, iya, ya. Sangat. Baiklah, sekian sesi kita kali ini. Jadi kesimpulannya adalah jangan pernah menyerah untuk menggapai kemenangan, dan kunci utama adalah restu orang tua atau ridho orang tua, ya. Gitu. Kunci utama dari menggapai kemenangan ini. Bagi yang tertarik pada buku ini, bisa menghubungi Jalan Buku, ya, atau nomor yang tertera, ya, Pena Madani, atau nomor yang tertera di bawah ini.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.